Adia menjelaskan terkait peluncuran kurikulum Merdeka dan platform Merdeka mengajar guna memulihkan krisis pembelajaran yang ada pada masa pandemi COVID-19. Dirinya menekankan pentingnya penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, kurikulum darurat. Penyederhanaan kurikulum darurat ini efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, kata dia saat peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 secara daring. Selain itu, Nadiem membeberkan terdapat sejumlah kelebihan kurikulum Merdeka dibanding kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2013. Dari segi struktur, kurikulum Merdeka dirancang jauh lebih fleksibel. Pada kurikulum 2013, struktur kurikulum kurang fleksibel atau kaku. Jam pelajaran pun ditentukan per pekan. Berbeda dengan kurikulum baru ini, jam pelajaran akan ditentukan per tahun, terang Nadiem. Berikut sederet fakta Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, Jumat 11 Februari 2022. Hal ini guna memulihkan krisis pembelajaran yang ada pada masa pandemi COVID-19. Krisis ini menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran, learning loss, dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Mendikbudristek Nadiem Makarim menekankan pentingnya penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, kurikulum darurat. Penyederhanaan kurikulum darurat ini efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, kata dia saat peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 secara daring. Menurutnya, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Kemudian, Nadiem menyatakan bahwa krisis pendidikan di Indonesia terjadi sejak 20 tahun. Hal ini menurutnya terbaca dari skor program for International Student Assessment, PISA, anak Indonesia kerap berada di urutan hampir paling buncit. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Ini sudah kita alami dalam 20 tahun terakhir, kita dalam angka tes PISA, yaitu tes internasional yang mengetes literasi, numerasi dan sains. Kita mengetahui bahwa kinerja anak-anak kita relatif dari negara-negara lain masih sangat perlu diperbaiki ya, kata dia. Nadiem mengatakan, skor PISA di Indonesia menyebutkan tidak ada peningkatan signifikan dalam Oktober 15 tahun terakhir. Sebagai gambaran, dari maksimal 550 skor PISA dalam bidang matematika yang dapat diperoleh, dari 2003 hingga 2018 anak-anak di Indonesia hanya mampu meraih skor di angka 300-an. Hal yang sama pun didapati dari hasil skor di bidang membaca dan sains. Makanya kita harus menyebut ini suatu krisis dan suatu krisis dibutuhkan solusi-solusi yang luar biasa untuk bisa mengejar ketertinggalan kita, kata Nadiem.